Hadis dan hubungannya dengan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran adalah dua sumber utama dalam Islam yang menjadi pedoman bagi umat muslim. Hadis adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi selanjutnya. Hadis berfungsi sebagai penjelasan dan penjabaran dari ajaran Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran antara lain: yang pertama, hadis sebagai penjelasan Al-Quran, yakni hadis berfungsi sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau tidak jelas. Yang kedua, penjabaran hukum. Hadis menjabarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, pengkonkretan. Hadis mengkonkretkan ajaran Al-Quran yang bersifat abstrak. Misalnya, Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, tetapi hadis menjelaskan bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, hadis sebagai penguat, yakni hadis memperkuat ajaran Al-Quran dengan memberikan contoh dan pengalaman Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, hadis sebagai alat untuk penafsiran. Hadis dapat menjadi penafsir Al-Quran karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Adapun beberapa jenis hadis, yakni hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Contoh hubungan hadis dengan Al-Quran ialah Al-Quran memerintahkan sholat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, tetapi tidak menjelaskan tata cara sholat yang benar. Maka dari itu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tata cara sholat yang benar seperti apa yang telah ada di dalam hadis. Kriteria keabsahan hadis. Sanad. Yang pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah rantai periwayatan hadis yang harus kuat dan bisa dipercaya. Yang kedua adalah matan. Matan ialah isi hadis harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi di dalam Islam, hadis dan Quran adalah dua sumber yang tidak dapat dipisahkan, yang mana hadis berfungsi sebagai penjelasan dan penjabaran dari ajaran Al-Quran, sehingga keduanya harus dipelajari dan dipahami secara bersamaan dalam memahami konteks Al-Quran dan juga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.